Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang kebudayaan daerah Sumedang. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan kenapa sih di video ini ada tulisan Insun Medal, Insun Madangan. Pasti di sini banyak banget yang asing ya dengan kata-kata ini. Jadi mari saya jelaskan. Jadi pada zaman dahulu tuh di kebudayaan Sumedang ada seseorang yang sangat amat berpengaruh bernama Prabu Tajimalela. Beliau ini mengukuhkan tradisi Sunda dengan mengenalkan filosofi dari Himbar Buana yang berarti menerangi alam versi bahasa Sunda kuno. Dia juga mempopulerkan jargon Insun Medal, Insun Madangan ini yang berarti aku dilahirkan dan aku menerangi. Sebelum membahas lebih jauh tentang kebudayaan Sumedang, tentu tidak afdol kalau misalnya kita tidak tahu letak geografis Sumedang ini tuh di mana ya. Jadi Sumedang itu terletak di Jawa Barat dengan ibu kotanya tentu saja adalah Sumedang. Nah, kabupaten ini tuh berbatasan langsung dengan Bandung, Garut, dan juga Majalengka. Kota Sumedang ini tuh secara topografi berada di wilayah pegunungan, di antaranya Gunung Tampomas dan Cakrabuana, yang membuat daerah Sumedang ini tuh menjadi sangat subur dan sangat cocok untuk pertanian. Selanjutnya mari kita membahas tentang julukan-julukan apa saja sih yang dipunyai atau yang sering dikaitkan dengan Sumedang. Pasti tidak asing lagi bagi kalian kalau misalnya mendengar Sumedang, pasti di benak kalian langsung terbesit tahu Sumedang. Ya, betul banget, karena Sumedang ini tuh mempunyai julukan yang sangat khas, yaitu kota tahu. Nah, selain itu, julukan yang dipunyai lagi oleh Sumedang yaitu adalah sebagai pusat budaya Sunda, atau bahasa Indonesianya adalah pusat budaya Sunda. Baik, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan kenapa sih julukan-julukan tersebut tuh menjadi ciri khas Sumedang. Yang pertama ada kota tahu. Nah, pada pertama kalinya yang membawa tahu ini tuh adalah orang Tionghoa. Jadi di Sumedang itu pada tahun 1917 ada pasangan Tionghoa bernama Ong Kino dan istrinya yang mengolah tahu dengan cara khusus, dan terciptalah tahu Sumedang. Tahu ini rasanya tuh gurih, renyah di luar, dan juga tentunya lembut di dalam. Di sini saya akan menjelaskan juga kenapa sih Sumedang itu disebut sebagai pusat budaya Sunda. Jadi intinya tuh pada awal tadi sudah saya singgung ada kerajaan Sumedang Larang. Nah, Sumedang Larang ini tuh pernah menjadi pusat kerajaan Sunda setelah runtuhnya kerajaan Pajajaran, yang dimana pusaka Pajajaran yaitu mahkota Binokasi itu masih disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun yang letaknya ada di Sumedang. Jadi Sumedang ini tuh bukan hanya punya sejarah penting aja, tapi juga jadi pusat seni, tradisi, dan identitas Sunda. Yang pada intinya kota tahu itu tuh lebih ke identitas kuliner, sedangkan pusat budaya Sunda itu lebih ke identitas sejarah dan kebudayaan. Lanjut kita ke kesenian khas Sumedang. Yang sangat terkenal adalah kuda renggong. Kata renggong ini tuh berarti berjalan dengan indah. Jadi kuda renggong adalah kuda yang sudah dilatih khusus agar bisa berlenggak-lenggok seperti menari mengikuti irama musik tradisional. Kesenian ini biasanya tampil dalam acara hitanan, di mana anak yang dihitan dinaikkan ke atas kuda lalu diarak keliling kampung dengan iringan musik dan sorak gembira masyarakat. Kuda renggong ini dihias sangat indah dengan kain warna-warni dan ornamen khas Sunda. Selain jadi hiburan rakyat, kesenian ini juga memiliki nilai budaya karena menunjukkan kebersamaan, rasa syukur, dan kebanggaan masyarakat terhadap anak yang sudah dihitan. Selanjutnya ini ada tradisi yang sangat amat khas dengan Sumedang, yaitu Tarawangsa dan Ngalaksa. Jadi Tarawangsa itu adalah seni musik tradisional Sunda yang memakai alat utamanya itu adalah tarawangsa,
yaitu seperti alat gesek dua senar yang mirip rebab dan juga jentreng seperti untuk kecapi khususnya gitu. Nah, tentang namanya itu ada dua tafsiran. Yang pertama itu dari gabungan ta, ra, dan wangsa, yang dimana ta itu adalah pergerakan, ra itu adalah matahari atau api agung, dan wangsa yang berarti bangsa, yang artinya adalah kisah pergerakan bangsa matahari. Adapun arti lainnya yaitu adalah akronim dari Tatabuhan Rakyat Wali Salapan. Nah teman-teman, tarawangsa ini tadi sudah saya singgung ada dua senar, dan itu bentuknya adalah tabung persegi yang mempunyai gagang panjang dan dimainkan dengan digesek. Jentreng ini adalah petikan kecapi, jumlah senarnya ada 7, lebih sedikit dari kecapi Cianjuran yang ya kurang lebih ada 20 senar kalau saya tidak salah. Dan juga teknik uniknya itu adalah ada senar-senar yang ditengkap atau suara sengaja tidak tuntas untuk efek khas. Budaya tarawangsa sangat terkait dengan munculnya pertanian sawah di Sunda. Ada legenda bahwa benih pada sawah selundupan dari Mataram dibawa lewat tarawangsa, hingga akhirnya sawah diterapkan di tanah Sunda. Nah, maka itu kita membahas tentang ngalaksa, yaitu ritual syukuran atas hasil panen padi yang dilaksanakannya itu selama 7 malam dengan beberapa prosesi, yaitu menumpuk padi, mencuci beras dengan air bunga, menyimpan, menumbuk beras, membuat laksa yang terbuatnya itu dari tepung beras, kelapa, gula merah, yang kemudian akan dibagikan laksa ini tuh kepada warga. Nah, musik tarawangsa dan petikan jentreng ini menjadi bagian inti pengiring ritual ini atau ritual syukuran atas hasil panen padi yang bernamakan ngalaksa. Kita bahas kebudayaan, tentu nggak adil nggak sih kalau misalnya kita nggak bahas tentang makanan khas. Di sini saya akan menjelaskan 2 saja makanan khas apa aja sih yang menjadi ciri khas dari Sumedang. Yang pertama tentu saja tidak jauh tidak lain adalah tahu Sumedang. Di sini kita akan membahas asal usulnya. Nah, pertama kali tahu Sumedang ini tuh diperkenalkan oleh Ong Kino dan istrinya yang merupakan perantau dari Tionghoa di Sumedang pada awal abad ke-20. Ciri khas dari tahu Sumedang ini tuh kulitnya tipis, renyah, dan garing, tetapi dalamnya tetap lembut dan sedikit berongga. Kelebihan dari tahu Sumedang ini tuh rasanya gurih banget tuh kalau dimakan tanpa sambal, dan juga biasanya dipadukan dengan cabai rawit atau sambal kecap. Makanan khas Sumedang yang selanjutnya adalah ubi cilembu. Nah, ubi cilembu ini berasal dari desa Cilembu yang letaknya tentu saja ada di Sumedang. Ubi cilembu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu ketika dipanggang, ubi ini tuh mengeluarkan cairan manis seperti madu alami ya teman-teman, bukan gula tambahan. Kelebihannya itu teksturnya tentu saja sangat amat lembut, rasanya manis legit dan sangat berbeda dengan ubi biasa yang pernah kalian coba. Materi terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah wisata dan landmark atau ciri khas yang ada di Sumedang. Baik, yang pertama kali kita bahas adalah Curug Cinulang, yaitu adalah wisata alam berupa air terjun yang sangat amat indah. Nah, Curug Cinulang ini berlokasi di Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada Cadas Pangeran. Ini adalah jalan bersejarah yang menghubungkan Sumedang dengan Bandung. Di kawasan ini terdapat monumen patung Dendels dan Pangeran Cornel yang saling berhadapan. Nama Cadas Pangeran itu muncul dari kisah heroik Pangeran Cornel, Bupati Sumedang yang berani menentang Dendels. Pangeran Cornel ini bahkan menolak berjabat tangan dengan Dendels sebagai simbol perlawanan rakyat Sunda terhadap penjajah. Dan menariknya lagi, Sumedang itu juga dikenal sebagai kota pendidikan. Di Jatinangor, itu ada di Sumedang juga ya teman-teman. Jatinangor itu di Sumedang, terdapat kampus besar dan terkenal seperti Universitas Pajajaran, yaitu tentu saja kampus utamanya. Lalu ada ITB Jatinangor, ya ITB cabang Jatinangor, dan juga ada IPDN Jatinangor.
Nah, jadi Sumedang itu tidak hanya terkenal dengan budaya dan kulinernya saja, tetapi juga dengan destinasi wisata dan pusat pendidikannya. Ngamu mulai budaya teh sanes ukur ngajaga warisan karuhun, tapi oge ngajaga jati diri orang sorangan. Yang artinya melestarikan budaya bukan hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjaga jati diri kita sendiri. Sampai di sini presentasi mengenai kebudayaan Sumedang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kita semua dan yang lebih penting menumbuhkan rasa cinta serta kebanggaan terhadap budaya daerah. Hatur nuhun pisan kanggo perhatianana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.